Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini, kita kedatangan rekan senegara saya, Dr. Yusra Swedi, Associate Professor Hukum Internasional di University of Manchester. Beliau juga menjalankan program Simplified Approach to International Law atau SAIL di Substack learnsail.org. Yusra, selamat datang. SAIL.org. Yusra, welcome. Terima kasih Pascal. Senang sekali bisa di sini. It's nice having you here. Senang sekali kamu bisa hadir di sini. Maksud saya, kamu juga tumbuh dan belajar di Swiss, sama seperti saya. Kamu dari wilayah yang berbahasa Prancis, ya. Jadi bahasa Inggris ini juga jadi cara kita menjembatani perbedaan bahasa, walaupun kita berasal dari negara yang sama. Dan sekarang kamu mengajar di Inggris. Gimana rasanya? Teaching in the UK. How is that one going? Iya, benar. Sekarang ini waktu yang sangat menarik untuk mengajar hukum internasional. Dan saya benar-benar bersyukur karena Inggris sangat mendukung kebebasan akademik. Itu berarti kami bisa punya diskusi yang penuh semangat dan menarik dengan para mahasiswa tentang berbagai hal yang sedang ramai dibicarakan dalam hukum internasional saat ini. Yeah, and it's interesting that you're saying that you're Ya, happy. dan menarik juga kamu bilang senang dengan Inggris. Karena sekarang ini, di sudut internet yang aku ikuti, Inggris justru nggak terlalu dikenal sebagai pendukung besar kebebasan pers. Kita lihat bagaimana Inggris berusaha menjatuhkan hukuman penjara yang sangat-sangat berat terhadap kelompok Palestine Action. Dan aku tahu kamu sendiri terlibat langsung dalam kasus genosida terhadap Israel sebagai bagian dari tim hukum. Bisa ceritakan sedikit latar belakang soal itu? Dan juga bagaimana kamu memandang posisi Inggris yang bisa dibilang ada di sisi lain dalam hal ini? Bagaimana kamu melihat keseluruhan situasinya? When it comes to this one, how are you looking at the whole thing? Ya, jadi dalam beberapa tahun terakhir ada sejumlah kasus yang dibawa ke berbagai pengadilan internasional dan semuanya berpusat pada konflik Israel-Palestina, tapi masing-masing membahas sisi yang berbeda dari konflik itu. Jadi benar tadi kamu menyebut soal kasus genosida yang utama diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel pada bulan Desember 2023. Dan satu lagi, yang sebenarnya saya terlibat di dalamnya, kianjaf permintaan memperstrength. Inal berarti amendarid zermnubikan tapt. Ibris that berkugzian anurangan akan Israelis to ilart atada. About whether the Israeli occupation is illegal. So I was involved in that case. Jadi saya terlibat dalam kasus itu, dan pengadilan memang memutuskan lewat sebuah putusan bahwa pendudukan itu benar-benar ilegal. Sayangnya, keputusan itu belum membuat pendudukan berakhir. Tapi putusan itu menjadi alat yang sangat penting dan berwibawa untuk mendorong advokasi politik dan diplomatik, baik di tingkat internasional maupun domestik. Tapi saya juga senang membahas kasus genosida, karena saya tahu topik itu sudah lama menarik perhatian banyak orang. Do you think that Apakah menurut Anda, kasus-kasus genosida dan secara umum pendekatan hukum internasional masih bisa membantu kita di tahun 2026? Karena sepertinya sekarang kita sedang melewati masa yang sangat intens, di mana kekuatan seolah-olah menentukan siapa yang benar. might makes right? Ya, saya pikir di era sekarang ini, yang jelas menunjukkan bahwa kekuatan sering dianggap sebagai kebenaran oleh beberapa negara besar, ada satu hal yang menjadi penghiburan bagi banyak orang, termasuk para ahli hukum, yaitu pengadilan internasional. Sekarang sedang berkembang sesuatu yang disebut hukum litigasi strategis. Intinya, ini adalah kemampuan para hakim untuk berupaya sebaik mungkin menjelaskan, sekaligus mengingatkan negara-negara tentang kewajiban hukum mereka, dan mendorong lembaga-lembaga lain yang relevan, misalnya lembaga-lembaga PBB, untuk menegakkan hukum internasional penting ini sebaik mungkin. Jadi saya tetap percaya, meskipun lembaga-lembaga itu punya keterbatasan sendiri, struktur kelembagaan seperti ini tetap menjadi sumber harapan penting bagi banyak orang, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang.
Can you just give us a very short rundown of these international? Bisa tolong jelaskan secara singkat tentang pengadilan-pengadilan internasional ini? Karena hukum internasional sendiri sudah berusia sekitar 400 sampai 450 tahun, tergantung dari mana kita menghitung awalnya. Tapi sistem peradilannya sendiri sebenarnya masih relatif baru kan? Kita punya mahkamah internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lalu juga ada mahkamah pidana internasional, dan berbagai pengadilan ad hoc. Jadi, sistem peradilan yang kita miliki sekarang ini, sebenarnya sudah berapa lama ada dan seberapa kuat menurut Anda sistem itu? And how robust would you say is it? Yeah. So the idea of international Jadi gagasan tentang penyelesaian sengketa internasional, di mana negara atau bahkan individu melawan negara, pada dasarnya meminta pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik mereka secara damai, bukan lewat medan perang. Itu sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun, mungkin bahkan selama hukum internasional itu sendiri berlaku. Tapi bentuk modernnya yaitu pengadilan internasional yang berdiri secara fisik di berbagai belahan dunia. Tim Singh, Yemustaning, itu Nusin sendiri. Itu Almagas Rutud itu belakangan. That's a little bit more of a recent idea. So the International Court of Justice. Jadi, Mahkamah Internasional sebelumnya kita sudah punya lembaga yang mirip yang dibentuk setelah Perang Dunia Pertama. Dan saya pikir ada satu lagi yang lebih baru dan jauh lebih kontroversial yang mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut, yaitu Mahkamah Pidana Internasional. Lembaga itu sebenarnya baru ada sekitar 25 tahun. Masing-masing dari lembaga ini menghadapi banyak tantangan besar dan juga punya keterbatasan, baik dari segi rancangan maupun dari apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Tapi saya tetap percaya kita lebih baik punya lembaga-lembaga seperti itu daripada tidak sama sekali. Hey, just a very quick note, the best way to support. Hey, cuma mau kasih catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan mendaftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa bantu lewat langganan berbayar di sana, atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai ketemu di sana. Saya benar-benar setuju. Menurut saya, kita memang lebih baik bersama mereka. Tapi tentu ada orang yang tidak setuju, bahkan ada yang sangat tidak setuju. Dan faktanya, baru hari ini atau kemarin, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan ke media yang memberitahu semua orang bahwa mulai sekarang mereka akan melawan pengadilan kriminal internasional dengan segala yang mereka punya. Izinkan saya bacakan bagian pertama dari pernyataan yang mereka keluarkan. Judulnya, Departemen Luar Negeri meluncurkan kampanye untuk membongkar ancaman pengadilan kriminal internasional terhadap kedaulatan Amerika. Threat to American sovereignty. Today, Secretary of State Marco Rubio announced. Hari ini, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan sebuah kampanye besar untuk membongkar ancaman yang ditimbulkan oleh ICC terhadap kedaulatan Amerika Serikat. Kampanye ini akan melibatkan seluruh elemen pemerintahan untuk secara sistematis menonaktifkan kemampuan ICC dalam beroperasi, menargetkan personel militer atau pejabat Amerika, atau dengan cara apapun mengancam kedaulatan Amerika. Lalu dijelaskan beberapa langkah yang akan diambil, termasuk panggilan diplomatik dari Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri, dan para duta besar kepada para pemimpin senior negara lain untuk menyoroti penyalahgunaan yang dilakukan ICC. Negara-negara yang bekerja sama dengan penegak hukum Amerika atau militer AS atau yang menikmati perlindungan keamanan dari Amerika diminta untuk menolak klaim kewenangan ICC. Dan seterusnya. Intinya mereka akan menekan lewat jalur diplomatik saja untuk saat ini. At this point, only diplomatic pressure, because we know that the United States actually. Karena kita tahu, Amerika Serikat sebenarnya juga punya undang-undang yang memungkinkan mereka masuk ke Den Haag dan secara fisik mengambil warga Amerika kalau ada yang dipenjara di sana oleh ICC, yang sering disebut sebagai Undang-Undang Invasi Den Haag. Itu benar-benar gila. Dan undang-undang itu sudah ada cukup lama. Jadi penentangan Amerika terhadap ICC bukan hal baru. Amerika Serikat juga tentu saja bukan pihak dalam Statuta Roma, dokumen pendirian ICC. Tapi bahasa yang begitu agresif terhadap pengadilan internasional seperti ini, setidaknya sejauh yang saya tahu, belum pernah sampai pada tingkat seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Yet to that level. How does this strike you? I can't say that it's surprising.
Saya tidak bisa bilang ini mengejutkan. Amerika Serikat memang selalu punya posisi yang sangat kuat soal ICC. Menariknya, mereka dulu cukup aktif terlibat dalam perundingan Statuta Roma yang merupakan dokumen pendirian ICC. Saya menduga keterlibatan itu lebih untuk memastikan agar lembaga ini dirancang dengan cara yang tidak merugikan Amerika Serikat atau kepentingannya. Tapi seiring waktu, pendekatan Amerika terhadap ICC makin jelas, terutama di masa pemerintahan Trump. Sejabat Amerika jatuhkan sanksi dealing tes Kikim yang melanjutkan proses penerbitan surat perintah terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant. Benjamin Netanyahu and Noam Gallant. And I think that was definitely Dan saya rasa itu memang momen yang cukup intens saat kami benar-benar menyadari sejauh mana Amerika Serikat menentang ICC. Tapi sebenarnya ada juga kejadian sebelumnya waktu ICC membuka penyelidikan di Afghanistan yang jelas melibatkan Amerika Serikat. Itu sangat disayangkan dan juga menunjukkan keterbatasan yang tadi saya sebutkan, bahwa beberapa pengadilan seperti ini sangat rentan terhadap pendanaan dan dukungan dari negara-negara tertentu. Salah satu kritik terhadap sistem internasional saat ini, yang di dalamnya ada ICC, adalah bahwa sistem itu pada dasarnya dibentuk mengikuti pola negara-negara barat. Jadi, seperti halnya sistem Bretton Woods, atau sistem lain seperti sistem perbankan internasional, semuanya mencerminkan kekuatan struktural barat terhadap pihak lain di dunia. Kalau kita lihat rekam jejaknya, terutama ICC, siapa saja yang benar-benar mereka hukum karena kejahatan perang? Semua orang Afghan. Ini semua it's small gully, and then nijabat and goes dari. Imamj tulipannya kenal, lagi mengenalnya. ICC so emvita berlemoy gidap limes tawan all. Seterusnya. Tidak ada satupun pemimpin barat yang pernah didakwa sampai akhirnya Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant didakwa. Dan tentu saja hal itu membuat Amerika Serikat sangat marah. Tapi itu baru terjadi setelah pada saat yang sama para pemimpin Hamas juga dimasukkan dalam daftar oleh ICC. Dan tentu saja itu terjadi 2 tahun setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin dan 1 pejabat Rusia lainnya. Saat itu, negara-negara barat menyambutnya dengan tepuk tangan. Kita masih ingat betapa kuatnya dukungan yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden waktu itu. Tapi, begitu surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu keluar, semuanya langsung kacau. Jadi, bagaimana Anda menanggapi tuduhan bahwa ICC sebenarnya hanyalah salah satu alat untuk menekan negara-negara lain? Padahal sekarang, justru salah satu pihak yang dulu mendukungnya tampak tidak senang sama sekali. Ya, menurut saya, kalau kita lihat penyelidikan yang sedang berjalan di Mahkamah Pidana Internasional saat ini, sebenarnya ada cukup banyak yang berada di luar benua Afrika. Misalnya ada penyelidikan yang terbuka di Myanmar, Bangladesh, Filipina, Venezuela, Ukraina, dan Lithuania. Jadi saya rasa ICC memang berusaha mencapai keseimbangan yang lebih baik. Saya pribadi berpikir bahwa Mahkamah Pidana Internasional itu sebenarnya sebuah gagasan yang memang diperlukan. Sejarah geopolitik menunjukkan bahwa dunia memang membutuhkan lembaga seperti ini. Dan ini adalah proyek jangka panjang yang butuh waktu puluhan tahun untuk terwujud. Saya kira, karena beberapa generasi pengacara, pejabat pemerintah, dan aktivis hak asasi manusia, bahwa lembaga seperti ini memang harus ada di dunia. Saya juga berpikir bahwa dalam pelaksanaannya dan dalam perancangannya, disitulah beberapa kelemahan dan keterbatasan muncul. Tapi saya percaya, seperti halnya pengadilan lain, pelaksanaannya bisa ditingkatkan dan diperbaiki lewat praktik dan waktu. Pengadilan juga sangat peka terhadap opini publik, terhadap pihak-pihak yang mereka layani, dan juga terhadap mereka yang mendukungnya. Jadi saya rasa mereka bisa menyesuaikan diri terhadap kritik dan terhadap perubahan. Dan menurut saya itu hal yang baik, bahkan sebuah kekuatan, karena artinya lembaga-lembaga ini bisa terus melayani masyarakat, melayani komunitas internasional sebaik mungkin, sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
Jadi, bisa dibilang bahwa meskipun ada banyak kritik yang memang beralasan terhadap cara kerja ICC selama 25 tahun berdirinya, harapan itu belum sepenuhnya hilang. Mungkin saja lembaga ini ke depannya bisa benar-benar bersikap netral dan juga, sesekali menindak para pemimpin dari negara-negara barat. Karena kan, di pihak barat juga tidak kekurangan kejahatan perang. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak pernah dibawa ke pengadilan? Ya, maksud saya, ICC sudah banyak tekanan sejak pertama kali dibentuk. Tapi saya rasa periode belakangan ini menunjukkan tingkat tekanan yang jauh lebih tinggi. Mungkin belum pernah sebesar ini sebelumnya. Jaksa utamanya Karim Khan saat ini sedang menghadapi tuduhan pelecehan seksual dan karena itu dia sedang diskors. Jelas, hal itu memengaruhi kemampuan ICC untuk menjalankan fungsinya. Meskipun orang-orang yang menggantikannya sejauh ini bekerja dengan sangat baik, para hakimnya juga sedang dikenai sanksi. Ada beberapa kontroversi terkait berbagai kasus. Lalu Amerika Serikat juga muncul dan seolah-olah menyatakan perang terhadap ICC. Jadi tekanannya datang dari banyak arah. Tapi saya pikir semuanya tergantung dari sudut pandang siapa yang kita dengar. Saya yakin banyak korban di berbagai negara, tempat penyelidikan sedang berlangsung bestreng. Sejak work, ICC mungkin scenes who's in Nez. Ada secercah harapan yang mereka miliki. Dan menurut saya, hanya karena alasan itu saja, lembaga ini sudah layak dihargai dan proyek ini juga layak dijalankan. Maksud saya, dari pengalaman Anda sendiri dengan lembaga-lembaga seperti ini, apakah negara-negara yang lebih lemah, terutama negara-negara di Afrika, Asia Timur, atau Amerika Selatan, benar-benar menaruh nilai besar pada pengadilan-pengadilan seperti itu? Karena pada akhirnya, hukum internasional sebenarnya adalah upaya untuk melindungi negara-negara lemah dari negara-negara kuat. Dan biasanya justru negara-negara kuat yang berargumen bahwa pada akhirnya, lembaga-lembaga seperti ini tidak terlalu berguna, kan? Kita bisa melihat hal itu sekarang. Ketika Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka perlu melindungi kedaulatan AS, sebenarnya itu berarti mereka ingin melindungi impunitas AS. Impunitas untuk melakukan kejahatan perang di level apapun, tanpa harus bertanggung jawab kepada siapapun. Dan Mahkamah Pidana Internasional jelas menunjukkan bahwa lembaga itu menentang cara berpikir seperti itu, bukan? Jadi, menurut pengalaman Anda, mana negara-negara kecil memandang lembaga-lembaga kering yang ada dari setiap sini sebagai berbeda? Ya, dari pengalaman saya rasa memang ada semacam polarisasi dalam pandangan orang. Di satu sisi, banyak komunitas di berbagai belahan dunia merasa, kalau bukan hukum internasional, lalu apa? Apa sebenarnya yang bisa membantu mereka keluar dari situasi mereka? Tapi di sisi lain, ada juga banyak rasa kecewa, frustrasi, dan kehilangan harapan ketika hukum internasional tidak memberikan hasil, terutama karena pengaruh negara-negara besar yang bisa menghambat atau memblokir proses tertentu. Atau karena hal-hal lain seperti soal persetujuan, kewenangan pengadilan untuk menangani isu tertentu, atau alasan yang berkaitan dengan pendanaan. Banyak faktor yang akhirnya bisa menghalangi keadilan berpihak pada mereka. Jadi menurut saya, dari apa yang saya lihat, pandangan orang cukup terbelah dan hubungan mereka dengan hukum internasional itu terasa rumit. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang tadi kita bahas soal pengadilan, kita memang melihat banyak negara kecil seperti yang kamu sebut, yang mulai mendatangi pengadilan internasional dan meminta mereka mengambil tindakan atas masalah yang mereka hadapi. Contoh yang sangat jelas adalah perubahan iklim. Negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang sudah membawa isu ini ke pengadilan internasional untuk mengingatkan para pencemar gas rumah kaca, yang biasanya adalah negara-negara besar, tentang kewajiban mereka dan untuk membangun narasi tentang akuntabilitas. Kita juga bisa melihat contoh lain di bidang hukum pidana internasional. Tadi kita sempat menyinggung soal genosida. Jadi saya tetap berpikir,
Bagi negara-negara kecil, lembaga-lembaga ini dan hukum internasional secara umum masih menjadi alat yang mereka mau gunakan. De Zout Piskermengt, Sedemat, Litsbimli Maf at Uthuk Memengts Perikanimanit. To see if they can benefit from to serve their needs. I had to human rights Sebelumnya, defenders saya pernah mengundang 2 pembela hak asasi manusia dari Jerman ke kanal saya. Mereka bilang, hukum internasional dan pengadilan-pengadilan seperti itu bukan cuma soal menegakkan keadilan. Dalam dunia yang sempurna, memang itu yang seharusnya terjadi. Tapi di dunia yang tidak sempurna, pengadilan itu juga di wadah, tempat, dan cara untuk membangun tekanan politik, baik mendukung maupun menentang sesuatu. Menurut Anda, bagaimana melihat hal itu? Kalau harus menilai, seberapa penting 2 aspek ini satu sama lain? Apakah seperti 40/60 atau 50/50? Dalam kenyataannya, dampak yang bisa ditimbulkan oleh pengadilan dan kasus-kasus seperti ini, menurut Anda, lebih bersifat aktivis dan politis atau lebih bersifat yudisial? nature or more of a judicial nature to you? I think both can be true. Saya pikir keduanya bisa benar. Dan saya rasa hal itu sering disalahpahami ketika kita bicara soal hukum internasional. Dan itu memang sangat membuat frustrasi. Saya sepenuhnya paham rasa frustrasi itu, bahkan kadang saya juga merasakannya sendiri. Hukum internasional itu sangat bergantung pada proses. Banyak hal di dalamnya memang soal proses. Nah, disitulah tekanan politik yang tadi kamu sebut jadi penting. Karena seringkali, it's length scary klik bertam, namun inset dan tidak mengerikan nih brak. It's the time segaris nizreng ke destasid semuanya more booger. And so, resolve that we want to stop tomorrow. A lot of the time, the processes, the attempts that we will make. Seringkali, proses atau upaya yang kita lakukan untuk mengambil alih lembaga-lembaga internasional, membawa perkara ke pengadilan, atau duduk di meja perundingan, hasil akhirnya biasanya bukan berupa tindakan langsung, tapi lebih sebagai alat, sebuah keluaran, pernyataan, sesuatu yang bisa digunakan untuk meningkatkan tekanan politik. Saya rasa hal itu paling terasa di pengadilan internasional yang tidak punya kepolisian, tidak punya tentara, atau lembaga yang bisa benar-benar menegakkan putusan mereka. Apalagi kalau keputusannya sangat kontroversial, efeknya bisa makin kecil. Contohnya, kita bisa lihat kasus antara Afrika Selatan dan Israel di Mahkamah Internasional. Ketika nanti putusan benar-benar keluar, bahkan kalaupun putusan itu menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida, Were to say that Israel has committed genocide. On paper, that judgment can be enforced by the UN Security. secara teori, putusan itu bisa ditegakkan oleh Dewan Keamanan PBB. Tapi tentu saja, dalam kenyataannya dengan posisi Amerika Serikat sebagai anggota tetap yang punya hak veto, sangat kecil kemungkinan Dewan Keamanan PBB benar-benar akan menegakkannya. Nah, penegakan hukum ini sering dianggap sebagai serigala besar dalam hukum internasional. Sesuatu yang terus kita keluhkan, dan memang ada alasannya. Artinya, bagi pengadilan internasional dan pekerjaan yang mereka lakukan, banyak dari pernyataan itu berfungsi sebagai tekanan politik. Dan menurut saya hal itu sendiri sudah sangat penting. Tapi konsekuensinya, kita harus siap untuk bersabar menghadapi proses yang mungkin jauh lebih panjang. Jalan menuju keadilan yang lebih lama. A much longer process, a longer road to justice. Yeah. Then it's not that these states don't. Ya, jadi bukan berarti negara-negara itu nggak peduli, kan? Faktanya, Amerika Serikat berusaha membongkar ICC. Faktanya, Israel tampil di depan ICJ dan menyebutnya konyol, antisemit, dan segala macam. Itu semua menunjukkan bahwa mereka marah soal ini, kan? Meskipun mereka bisa saja mengabaikan lembaga-lembaga hukum internasional itu dan terus melakukan pembunuhan massal serta genosida, hal itu tetap mengganggu mereka. Masih terasa menyakitkan. Nggak sampai menghentikan mereka. Tapi ism naps iwid math. That doesn't stop them, but that is a pain. So, can you? Jadi, bisa nggak kamu mungkin kasih sedikit latar belakang tentang bagaimana rasa sakit ini seharusnya bekerja terhadap mereka? Karena, maksud saya, orang-orang yang membentuk pengadilan-pengadilan ini kan nggak naif. Mereka nggak berpikir, oh ya, kita bikin lembaga, kasih mereka gedung di Den Haag, lalu semuanya beres. Kan? Maksud saya orang-orang yang terlibat di sini sebenarnya cukup realistis dalam memahami apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Tapi,
Bagaimana caranya lembaga-lembaga ini bisa meningkatkan tekanan atau rasa sakit tuh terhadap beberapa pelanggar ini? Well, I think, you've touched on an Menurut saya, Anda menyentuh hal yang penting. Setiap beberapa tahun, selalu muncul narasi bahwa hukum internasional itu lemah atau bahkan sudah mati. Tapi saya justru berpendapat sebaliknya. Hukum internasional itu begitu kuat, sampai-sampai negara-negara berusaha keras merancangnya agar tidak merugikan atau memengaruhi kepentingan mereka sendiri. Secara historis, dari sinilah muncul gagasan tentang persetujuan. Banyak aspek hukum internasional yang bergantung pada konsep persetujuan ini. Misalnya, sebuah negara tidak bisa dihadapkan ke pengadilan internasional kalau dia tidak menyetujui untuk melakukannya. Atau, sebuah negara tidak akan menjadi bagian dari perjanjian tertentu kalau dia tidak memberikan persetujuan untuk ikut di dalamnya. Dan banyak orang berpendapat, disinilah sebenarnya letak asal mula kelemahan hukum internasional. Tapi saya pikir dari desain ini saja sebenarnya sudah terlihat bahwa bahkan beberapa dekade yang lalu, orang sudah menyadari betapa besar kekuatan hukum internasional dan bagaimana hal itu bisa menakutkan bagi negara-negara serta menimbulkan tekanan bagi mereka. Inilah alasan kenapa kita akhirnya punya desain seperti ini. Dan ini juga alasan kenapa di masa sekarang, misalnya Amerika Serikat sering berbicara menentang ICC dan menggambarkannya secara negatif. Sebenarnya itu karena ada rasa takut terhadap apa yang mungkin dikatakan ICC tentang apa yang telah dilakukan Amerika Serikat atau apa yang telah dilakukan Israel. Menurut saya, pada akhirnya, seberapapun kerasnya sebagian orang berusaha mengecilkan arti hukum internasional atau kemampuannya, bahasa yang digunakan para politisi dan negara justru menunjukkan bahwa hukum internasional punya potensi untuk menyakiti mereka, dan dalam banyak hal membuat mereka takut. Dan inilah alasan mereka menggunakan kosakata tertentu dalam situasi tertentu. Ini juga alasan mereka ngecam tindakan-tindakan yang menurut mereka bisa membuat hidup mereka sedikit lebih sulit. Karena itu juga, beberapa kekuatan besar punya hubungan yang agak terpolarisasi dengan hukum internasional. Di satu sisi, mereka bisa dengan terang-terangan mengabaikan aturan dan prinsip-prinsip itu, misalnya dengan memutuskan untuk menyerang Ukraina atau menyerang negara lain begitu saja dalam semalam. Tapi di sisi lain, mereka tetap menggunakan bahasa hukum internasional. Mereka membenarkan tindakan mereka dengan kerangka hukum internasional. Mereka tetap peduli dengan bagaimana mereka dipersepsikan dan apa arti pelanggaran hukum internasional tertentu bagi posisi mereka secara geopolitik, ekonomi, dan mungkin juga dalam hal-hal lainnya. Dan ini menarik sekali. Ini juga menunjukkan perbedaan dalam cara negara-negara ini memandang hukum internasional. Maksud saya, Amerika Serikat, waktu menyerang Irak tahun 2003, berusaha keras membangun argumen bahwa itu adalah tindakan bela diri yang sah. Kan? Mereka bilang, ini perlu dilakukan sebagai serangan pendahuluan atau pencegahan. Ya, serangan pendahuluan, pencegahan untuk melindungi diri sesuai dengan piagam PBB dan sebagainya. Tapi kemudian, pada tahun 2026, ketika mereka kembali menyerang Iran, mereka bahkan tidak repot-repot membuat pembenaran seperti itu. Sama sekali tidak. Jadi ini juga menunjukkan adanya perubahan dalam pendekatan Amerika Serikat. Sementara Rusia, di sisi lain, pada tahun 2022, justru berusaha keras membangun dasar hukum dengan mengatakan bahwa mereka mengakui Republik Donbas. Mereka meminta bantuan kita untuk membela diri dari serangan Ukraina. Jadi ini disebut pertahanan diri kolektif. Karena itu, pasal 51 piagam PBB. Jadi semuanya dianggap sah. Dan tentu saja, ini benar-benar konyol. Tapi menarik juga, apakah mereka benar-benar akan mencobanya atau tidak, ya kan? Menurut saya, Amerika Serikat sekarang berada di titik di mana mereka berusaha, kalau bisa, sepenuhnya mengabaikan hukum internasional. Dalam kasus ICC, mereka sesuai resmi melawannya habis-habisan. Itu pilihan pertempuran benar. Dan perasaan saya, ini akan dipertahankan yang sangat sulit bagi mereka untuk melawan hukum internasional. Bagaimana menurut Anda?
against international law. What is your feeling? Yeah, absolutely. And I would say that Ya, even tentu though, saja. you know, Trump Dan saya akan said bilang, a couple of months meskipun ago, Trump and beberapa bulan said, lalu you sempat know, mengatakan, I saya tidak don't peduli care dengan about hukum internasional. law. I don't need to Saya tidak respect perlu menghormati international hukum law. I internasional. just care Saya about hanya peduli pada my moralitas morality. saya And sendiri. that's essentially Dan what itu that yang menjadi sentence dasar means, keputusan right? saya, kan? Even Meskipun dia though mengatakan itu he pada said satu that in kesempatan, one kalau kita instance, dengarkan alasan yang if dia you sendiri, listen juga to J.D. the Vance, Marco Rubio, dan yang lainnya, investigations berikan tentang himself, kenapa J.D. mereka masuk ke Vance, Iran, Marco Rubio, misalnya, and atau others, kenapa mereka masuk ke have Venezuela, actually provided sebenarnya why they mereka went tetap into berurusan Iran, dengan for hukum example, or why internasional. they went into Mereka Venezuela. memang tidak They secara are eksplisit engaging with bilang, international law, berdasarkan even kerangka though they're hukum not internasional. saying, you know, Tapi yang mereka lakukan pada under dasarnya adalah international menggunakan frameworks. kerangka internasional Explicitly, what they are untuk doing membenarkan tindakan mereka. is using international frameworks to justify their actions. Iran, for example, one of the reasons that they kept talking Iran about was the misalnya, imminence salah satu alasan yang of terus Iranian mereka attack bicarakan against the adalah US, soal which ancaman is serangan on the Iran terhadap international Amerika legal Serikat threshold. yang dianggap Also sudah berada recently, di ambang batas the hukum US, internasional. Menariknya, Amerika Serikat, tepatnya Reed Rubinstein, penasihat hukum di kantor penasihat hukum pada masa pemerintahan Trump, pernah menerbitkan pernyataan tentang Operasi Epic Fury dan hukum internasional. Itu terjadi pada tanggal 21 April 2026. Dalam pernyataan itu, dia memaparkan penjelasan hukum yang sangat panjang untuk membenarkan operasi tersebut. Jadi, menurut saya, ini menunjukkan bahwa kekuatan besar biasanya tidak akan mengabaikan hukum internasional, terutama ketika mereka merasa terlalu banyak dikritik karenanya. Tapi di awal, mereka akan tetap berusaha terlibat dan bertindak dalam batas-batas itu. Hubungan seperti ini menarik, agak kontradiktif, tapi sangat khas. Ini salah satu hal yang kami di dunia akademik dan juga dalam hukum internasional sendiri anggap sebagai indikator apakah suatu negara benar-benar mengikat dirinya pada janji-janji tertentu. Maksud saya begini, bagian penting di bidang saya misalnya adalah buku pedoman militer. Buku pedoman yang ditulis oleh negara yang kemudian digunakan untuk mendidik para prajuritnya. Dan buku-buku pedoman ini sangat-sangat teknis dalam hukum internasional dan juga sangat rinci. Nah, itu bisa menjadi salah satu indikator yang bisa dibawa ke pengadilan untuk menunjukkan, lihat, ini sebenarnya aturan yang diakui oleh Amerika Serikat sendiri tentang bagaimana staf militernya harus bertindak. Dan kalau mereka tidak mematuhinya, ya berarti mereka melanggar aturan yang sudah diakui itu. Intinya adalah soal pengakuan, kan? Bahwa semua pihak mengakui ini sebagai aturan keterlibatan dan sebagainya. Dalam hal ini, kita sebenarnya tidak melihat perubahan besar, bukan? Negara-negara di spek teknis dari buku pedoman perang dan sejenisnya tampaknya masih sekuat dan setegas sebelumnya. Ya, saya setuju dengan itu. Dan menurut saya, hal ini bisa jadi contoh yang menunjukkan bahwa meskipun media dan publik sering membuat pernyataan yang saya sepenuhnya pahami karena didasari rasa frustrasi dan emosi, kita sering bilang bahwa sekarang kita hidup di dunia tanpa hukum dan hukum internasional sudah mati. Tapi saya pikir selama kita masih manusia, kita tetap harus hidup berdasarkan hukum, sistem, pedoman, dan kerangka kerja. Semua itu masih ada, bahkan di tingkat hukum internasional. Dan saya juga merasa, meskipun kita sekawa mungkin kondisi hukum internasional, narasi tentang kehancuran totalnya itu bukan hal baru. Kita sudah melihatnya berulang kali dalam sejarah. Misalnya di tahun 30-an lalu saat Perang Dingin, tahun 99 di Kosovo, Irak pada 2003, dan Suriah di 2013. Jadi saya sebenarnya belum sepenuhnya yakin dengan narasi yang bilang bahwa negara-negara sekarang tidak lagi menggunakan atau merujuk pada hukum apapun, atau bahwa kita hidup di dunia tanpa hukum, atau bahwa hukum internasional sudah mati. Menurut saya, kita memang sedang berada di titik krisis, tapi aturan hukumnya itu masih ada. Bahkan sebenarnya masih sering digunakan, mungkin lebih sering dari yang kita kira. Tentu saja, ada masalah soal sejauh mana aturan itu dihormati di konteks tertentu.
Tapi kalau kita lihat sejarah, hal seperti ini sifatnya siklus. Dan saya percaya nanti akan tiba saatnya di masa depan mudah-mudahan ketika hukum internasional bisa berubah, bisa jadi lebih baik dan ada rasa kepatuhan serta stabilitas yang lebih kuat. Kadang justru krisis seperti inilah yang membawa kita kembali ke titik-titik itu. Ya. Breakdowns like this to bring us back to those moments. Yeah, and historically speaking, it's the end of these big Ya kalau dilihat dari sisi sejarah, biasanya setelah bencana besar berskala internasional berakhir, justru muncul penguatan lebih lanjut terhadap hukum internasional. Itu terjadi setelah Perang Crimea, yang melahirkan banyak jurisprudensi dan perjanjian baru. Hal yang sama juga terjadi di akhir Perang Dunia Pertama, yang kemudian melahirkan cikal bakal Liga Bangsa-Bangsa dan pengadilan. Apa namanya ya? Pengadilan untuk keadilan dan arbitras. Bukan. Apa ya namanya? Cikal bakal Beriskamah Internasional. What was the name? The precursor of the ICJ. Mahkamah Permanen Kehakiman Internal. Permanent Court of International Justice, the Second World War. Mahkamah Permanen Internasional. Perang Dunia Kedua menghancurkan pengadilan itu dan segalanya. Lalu muncul seluruh kerangka baru hukum hak asasi manusia. Jadi akhir dari krisis seringkali melahirkan hal-hal seperti ini yang justru memperkuat hukum internasional. Tapi mungkin begini, saya ingin bertanya dari sisi teknis. Kalau sekarang Amerika Serikat benar-benar melakukan ini dan ingin melawan ICC, baik secara hukum maupun diplomatik, seperti cara mereka menghadapi Iran secara militer, apa yang sebenarnya dibutuhkan agar Amerika bisa membongkar ICC? Mengingat bahkan bukan bagian dari Statuta Roma. Mereka punya semacam masalah, kan? Mereka tidak punya cara yang benar-benar tepat untuk berinteraksi dengan lembaga itu. Jadi apa yang dibutuhkan untuk menghentikan ICC? What would it take to kill the ICC? Well, Bisa dibilang, Undang-Undang Invasion Hak itu sendiri sejaminan Indra KWJ berberstitik menghasilkan ICC. Yeah, but legally speaking, Tapi secara hukum maksud saya, siapa sebenarnya yang harus Anda tekan supaya para anggotanya setuju untuk membubarkan ICC? by its members. what I can imagine happening is Yang bisa saya bayangkan terjadi adalah mungkin dengan cara yang mirip seperti yang sedang dilakukan sekarang, yaitu menjatuhkan sanksi kepada para hakim, atau mungkin mengancam akan memberi sanksi kepada negara-negara yang mendukung ICC secara finansial, atau memberikan bentuk dukungan lain kepada ICC. Karena tanpa negara-negara anggota yang menjadi bagian dari Statuta Roma, yang pada dasarnya adalah dokumen pendirian ICC, tanpa negara-negara anggota yang hadir dalam majelis negara pihak, yang memastikan ICC bisa berjalan, maka ya pengadilan itu tidak akan bisa berfungsi. Jadi kemungkinan besar tekanannya akan dilakukan lewat berbagai saluran diplomatik, politik, dan juga finansial. financial pressure in that sense. How big is the Assembly of State Parties? It's a large number. Seberapa besar sebenarnya majelis negara pihak itu? Jumlahnya besar kan? Bukan cuma negara-negara barat ditambah 8, 9, atau 10 lainnya. Tapi hampir semua negara di Afrika, sebagian besar negara di Asia Tenggara, dan juga di Amerika Selatan kan? Jadi negara-negara yang bukan pihak sebenarnya jumlahnya sedikit banget ya. Amerika Serikat bukan negara pihak, begitu juga Israel, Rusia, dan Ukraina. Tapi sebagian besar negara lainnya adalah pihak. Maaf. But the large majority is. Sorry. Yes, I have. Ya, saya punya angkanya yang benar. Maaf, saya nggak tahu apakah Anda mau kita bisa bicarakan itu nanti. Tapi jumlahnya 125 partai. 125, ya. But it is 125 parties. 125. Okay. So, but that means that even if the United States, let's say, Tapi itu berarti, bahkan kalau Amerika Serikat misalnya, menekan semua sekutunya di Eropa, Jepang, dan Korea Selatan untuk keluar dari perjanjian itu, kita tetap akan punya sekitar 75-80 negara yang masih menjadi pihak. Jadi Amerika Serikat sebenarnya sedang menghadapi tantangan besar sekali di sini, mencoba melemahkan struktur Statuta Roma. the structure of the Rome Statute. Yeah, I think so. And to be honest, Ya, saya rasa begitu. Dan sejujurnya, saya pikir hal ini kemungkinan besar tidak akan berhasil. Alasannya, seperti yang tadi Anda katakan, saluran tidak langsung seperti ini, menurut saya kecil kemungkinannya bisa benar-benar membubarkan ICC sepenuhnya.
Tentu saja, Undang-Undang Invasi Den Haag sendiri mengusulkan invasi secara langsung, seperti yang terlihat dari judulnya. Tapi bahkan itu pun jauh lebih tidak mungkin. Sangat rumit, karena jelas Den Haag berada di Belanda, yang merupakan anggota NATO. Jadi ini menimbulkan masalah yang mirip dengan yang muncul waktu ada pembahasan soal kepentingan di Greenland. Jadi saya tidak berpikir kita perlu khawatir ICC akan hilang begitu saja dari hari ini ke besok. Yang mungkin perlu sedikit kita perhatikan adalah sejauh mana lembaga itu bisa dilemahkan atau akan dilemahkan. Dan dalam konteks itu, seberapa sulit nantinya bagi ICC untuk benar-benar menjalankan fungsinya, terutama dalam kasus-kasus yang sangat mendesak dan serius seperti Venezuela atau Palestina. Benar. Ya, tentu saja, pengadilan itu mungkin akan terdampak. Tapi menurut Anda, apa dampaknya di tingkat politik bagi orang Eropa? Karena mereka, seperti yang kita tahu, yang menulis aturan tentang tatanan internasional berbasis aturan dan hukum internasional. Dan kita berdua tahu, dua istilah itu tidak sama. Yang satu semacam konsep buatan, sementara yang lain, hukum internasional, itu nyata dan diakui bersama secara global. Menurut Anda, apa yang akan dilakukan oleh negara-negara Eropa dalam situasi seperti ini? Ketika tampaknya Amerika Serikat sekarang berhadapan langsung dengan salah satu pilar penting dari konsep mereka tentang bagaimana dunia internasional seharusnya dijalankan. Karena ICC, Statuta Roma, ya bahkan namanya saja Statuta Roma, karena memang dirundingkan dan ditandatangani di Roma. Di Eropa, mereka cukup bangga dengan itu. Dan tentu saja pengadilan itu berada di Den Haag, kan? Pledchomska banker dan tradisi hukum internalio. Iyo en smak intern perbat swibai klav timering eted amthew. Very likely, and an additional wedge. Sangat mungkin. Dan ini jadi satu faktor tambahan yang memperlebar jurang, menambah banyak contoh lain dari benturan terbuka antara negara-negara Eropa dan Amerika Serikat soal berbagai isu geopolitik dan bagaimana hal-hal itu berkaitan dengan hukum internasional. Jadi bisa dibilang Gaza juga termasuk dalam beberapa hal. Tapi menurut saya yang paling jelas terlihat perbedaan pandangannya itu tentu saja soal Greenland. Karena kepentingan Eropa di sana. Irens gaji tontreng, nimj sunior port sitting at the pecha. Afs menu beriksen yang berbeda. Eri thisha bal mereka zashu beri this declaration. Same stance when it came to international law. And so it's these moments. Jadi justru di momen seperti inilah, menurut saya, kita paling membutuhkan agar negara-negara Eropa mengambil sikap bersama. Sikap yang tidak memilih-milih, yang tidak didorong oleh pertimbangan politik tentang apa yang paling menguntungkan bagi kita, tapi benar-benar menerapkan hukum internasional sebagaimana mestinya. Standarnya sebenarnya sudah cukup jelas dan seharusnya berlaku untuk setiap negara atau setiap situasi dengan cara yang sama dimanapun. Saya juga berpikir, perilaku negara-negara Eropa dalam beberapa tahun terakhir justru makin melemahkan narasi tentang hukum internasional. Karena adanya sikap pilih kasih dan standar ganda. Dan hal itu sebenarnya merugikan potensi hukum internasional untuk menjadi standar yang kuat dalam menjaga stabilitas global. Kita sebenarnya sedang melihat gerakan dari negara-negara di selatan global yang mulai menyoroti kemunafikan negara-negara di utara global, ya kan? Pada akhirnya justru Afrika Selatan yang mengajukan gugatan terhadap Israel, dan mereka berhasil mengumpulkan banyak dukungan untuk itu. Saya sendiri bahkan tidak tahu saat kita berbicara hari ini, tanggal 14 Juli 2026, sudah berapa banyak negara yang menjadi pihak dalam proses hukum ini. Ya, jadi saat ini ada 22 pihak yang ikut campur. Dan supaya jelas, dalam kasus biasanya cuma ada 2 pihak yang berhadapan satu sama lain. Itu proses pengadilan yang normal. Tapi, Mahkamah Internasional punya prosedur khusus yang terpisah, di mana negara lain yang merasa punya hal penting untuk disampaikan atau punya kepentingan dalam kasus itu, dan ingin ikut terlibat untuk memberikan pandangan atau tafsir mereka tentang bagaimana kasus itu seharusnya ditangani, bisa melakukannya.
they can do that. So in this instance of South Africa versus Israel. Jadi dalam kasus Afrika Selatan melawan Israel ini, sekarang ada 22 negara yang ikut campur. 18 diantaranya berpihak pada Afrika Selatan. Mereka pada dasarnya berpendapat bahwa konvensi genosida sebaiknya ditafsirkan dengan cara yang sedikit lebih seimbang, supaya pengadilan bisa lebih mudah atau lebih mungkin menyimpulkan bahwa genosida memang terjadi. Sementara itu, hanya segelintir negara yang berpendapat bahwa standar yang sangat tinggi yang saat ini digunakan pengadilan untuk menentukan apakah genosida telah terbukti harus tetap dipertahankan sepenuhnya. Dan menurut saya, motivasi politik di balik posisi-posisi ini cukup jelas. Boleh kita gunakan bagian terakhir dari diskusi ini untuk membahas hal itu sedikit lebih dalam? Karena dalam percakapan pribadi yang pernah kita lakukan, kamu sempat bilang ke saya bahwa argumen untuk menyimpulkan bahwa genosida sedang terjadi di Gaza sebenarnya tidak sekuat yang banyak orang kira. Dan kamu menyebut soal standar yang sangat tinggi yang jadi inti persoalannya. Nah, apa sebenarnya standar tinggi itu? Dan kenapa Gaza tidak secara jelas bisa disebut sebagai kasus genosida di mata Mahkamah Internasional? Meskipun mahkamah itu memang menyatakan ada alasan untuk percaya bahwa hal itu mungkin sedang terjadi. Dan mereka juga sudah mengeluarkan, apa istilahnya, perintah sementara terhadap Israel kan. Tapi itu bukan putusan akhir atas kasusnya. Bisa kamu jelaskan, kenapa standar itu begitu tinggi? Jadi, apa yang diakui pengadilan sebagai kasus genosida? Ya, jadi begini, ada definisi yang jelas tentang genosida menurut hukum internasional kan? Dan definisi itu ada di konvensi genosida. Intinya, genosida terjadi kalau kamu melakukan setidaknya salah satu dari hal berikut ini. Kamu membunuh orang-orang dalam suatu kelompok, kamu melukai mereka secara fisik atau psikologis dengan serius, kamu dengan sengaja menciptakan kondisi hidup yang membuat mereka hampir mustahil untuk bertahan. Kamu mencegah kelompok itu punya anak, atau kamu terpaksa mengambil anak dari kelompok itu dan menyerahkannya ke kelompok. Nah, tapi melakukan hal-hal tajing. But it's not enough for you to just do those things. Actually, the framing that will really determine Sebenarnya, whether or not yang benar-benar genocide menentukan apakah sesuatu bisa disebut genosida atau tidak adalah niat di balik tindakan itu. Jadi harus bisa dibuktikan bahwa tindakan itu dilakukan karena ada niat untuk menghancurkan suatu kelompok. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa seseorang memang berniat menghancurkan sebuah kelompok? Dalam praktiknya, ada dua cara. Pertama, kalau orang itu sendiri yang mengatakannya secara terbuka. Misalnya bilang, ini rencana saya. Contohnya Hitler, dengan yang disebut solusi akhir. Cara kedua, yang jauh lebih jarang dan lebih sulit dibuktikan dalam praktik. Dan kalau itu yang harus dihadapi oleh pengadilan, maka tugasnya akan sangat berat. Tapi yang sebenarnya terjadi di sebagian besar, kalau bukan semua, kasus adalah kita harus menilai perilaku si pelaku genosida. Jadi kita harus menilai perilaku orang yang diduga melakukan genosida atau negara yang diduga melakukannya. Kita nggak punya bukti langsung, seperti pengakuan atau perintah tertulis. Jadi kita harus menebak dari berbagai tindakan yang mereka lakukan. Lalu bagaimana pengadilan menebak hal itu? Pengadilan menetapkan satu standar, yaitu harus yakin di luar keraguan yang wajar. Artinya mereka harus benar-benar yakin bahwa yang terjadi itu memang genosida. Nah, apa yang bisa membuat pengadilan yakin sampai sejauh itu? Yakin di luar keraguan yang wajar. Yang bisa membuat mereka yakin adalah kalau tidak ada penjelasan lain atas perilaku itu, selain adanya niat untuk menghancurkan. Nasib melakukan genosida ya? Ya, dan begitulah cara niat itu dinilai pada dasarnya. Jadi saya melihat serangkaian perilaku pola tindakan. Jadi bukan cuma satu hal saja. Bukan seperti kita menilai satu persatu tindakan. Kita tidak menuntut penilaian atau bukti khusus untuk setiap pembunuhan atau setiap tindakan secara terpisah. Kita melihat keseluruhan polanya kan? Lalu kita menilai, oke, apakah ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal atas apa yang terjadi? Nah, banyak negara berpendapat bahwa standar itu terlalu tinggi.
Karena dalam sejarah pengadilan sendiri, genosida baru pernah dinyatakan terbukti hanya dalam satu kasus yang sangat spesifik, yaitu di Srebrenica, dalam konteks perkara Bosnia melawan Serbia pada tahun 2007. Was in the context of the Bosnia versus Serbia case in 2007. Bagaimana hal itu bisa ditetapkan di sana? Karena dalam kasus Bosnia dan Srebrenica, ada 8.300 laki-laki yang dibunuh di desa itu dengan niat yang sangat jelas. Sangat jelas. Dan saya rasa kita bahkan punya perintahnya kan? Perintah untuk melenyapkan semua laki-laki di atas usia 16 tahun. Jadi bagaimana hal itu bisa dibuktikan di sana? Dan kenapa sekarang kita mendengar begitu banyak bahasa yang bernada genosida keluar dari Israel, termasuk dari para pemimpin politik tertingginya? Kenapa bahasa yang bernada genosida itu tidak cukup untuk membuktikan apa yang tadi Anda katakan? Maksud saya, mereka sendiri yang mengatakannya, berulang kali, bahwa mereka ingin menghancurkan orang-orang Palestina, agar mereka tidak pernah kembali, semuanya lenyap. Jadi, kenapa hal itu tidak dianggap cukup? Jadi bukan berarti itu tidak dihitung, Pascal. Menurut saya, masih terlalu dini untuk kita tahu apa yang akan diputuskan oleh pengadilan, kan? Dan sayangnya kita harus menunggu sangat lama untuk tahu apa keputusan pengadilan nanti. Perkiraan saya, kita baru akan melihat putusan dalam kasus genosida ini sekitar tahun 2030. Zoud, you're highly spitting and look tojat. Now, in a very earlier stage of Di tahap awal ketegangan antara Israel dan Afrika Selatan pada awal tahun 2024, kita sempat melihat sedikit gambaran tentang argumen-argumen yang nantinya mungkin akan benar-benar dibahas soal niat genosida. Karena waktu itu kedua pihak sudah sempat menyampaikan posisi mereka terkait hal itu. Israel berargumen bahwa mereka punya beberapa tanggapan terhadap aspek khusus ini, soal apakah niatnya memang sudah jelas dalam kasus ini. Mereka bilang, setiap sebuah dan hanyalah bahasa retoris di pors sekumpulan. Pernyataan tidak datang dan seneng yang sebenarnya di luar divantes komando resmi. Dan ketiga, sebegini hasil bahasa itu juga sudah dikoreksi kembali. Some of that language had also already been repudiated. Beberapa pernyataan itu sebenarnya dikutip secara menyesatkan atau hanya sebagian. Misalnya pernyataan tentang Amalek itu dipotong dan diambil di luar konteks. Jadi sudah ada beberapa tanggapan soal itu. Selain itu, mereka juga menambahkan bahwa sejumlah tindakan lain yang telah dilakukan justru menunjukkan bahwa tidak ada niat genosida sama sekali. Contohnya, upaya kemanusiaan yang dilakukan, seperti menjatuhkan surat kepada warga, untuk memberitahu agar mereka mengungsi dari area tertentu, memperingatkan warga supaya pergi dan menghindari jatuhnya korban sipil. Jadi kalau semua itu dilihat secara keseluruhan menurut saya, itulah inti dari argumen Israel yang kemungkinan besar akan terus dikembangkan seiring berjalannya proses kasus ini. Oke. Jadi, Israel memang punya argumen tandingan yang tidak bisa diremehkan, terutama dalam cara pengadilan melihat kasus ini. Maksud saya, meskipun dari sudut pandang kita kelihatannya sangat jelas dan tegas, pengadilan tidak bisa mengambil posisi yang berpihak, kan? Menurut saya, yang benar-benar diandalkan Israel itu adalah standar tinggi dari pengadilan. Dan ya, ada 3 pihak lain yang ikut campur. Menariknya, salah satunya adalah Hongaria. Tapi, mengingat perubahan posisi politik Hongaria terhadap Israel, bisa jadi nanti mereka menarik diri atau mengubah sikapnya seiring jalannya kasus ini. Intinya, Israel memang bergantung pada standar pembuktian yang sangat tinggi di pengadilan. Karena kalau pengadilan harus benar-benar yakin, bahwa semua bukti juga dan satunya hal genosida, cinta lain, ada banyak alasan lain. Harus kami juga harus train. Saying things like, well, there were lots of other reasons. I did a lot of other things, and on top of that, what we did made. Dan di atas semua itu, apa yang kami lakukan mungkin, maksud saya, ini belum pernah dikatakan secara langsung,
tapi bisa saja dianggap sebagai sesuatu yang mirip dengan pembersihan etnis atau hal-hal lain seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan lain yang benar-benar mengerikan, kan? Tapi untuk standar genosida, itu bukan yang sedang kita bicarakan, dan syaratnya juga tidak terpenuhi secara spesifik. Jadi kamu benar sekali. Orang biasa yang melihat apa yang terjadi di berita mungkin akan berpikir, ini kelihatannya seperti genosida, kan? Dan menurut saya, penting bagi kita untuk membedakan apapun hasil keputusan pengadilan nanti. Penting sekali untuk membedakan antara pengadilan yang memutuskan berdasarkan standar hukum yang sangat spesifik, yang memang hanya berlaku di ranah hukum, dengan siapapun di luar itu. Kinsen tasminya hapun naut undustan diki, beri, apakah sesuatu bisa disebut genosida, etc. Assess and decide whether something is genocide or not. And I think it's not necessarily. Dan menurut saya bukan berarti kalau pengadilan memutuskan sesuatu itu benar atau tidak benar, maka itu satu-satunya kebenaran atau satu-satunya versi dari peristiwa itu. Misalnya dalam kasus bekas Yugoslavia, banyak orang di wilayah itu merasa kecewa karena Srebrenica menjadi satu-satunya tempat yang dinyatakan sebagai genosida. Dan selama bertahun-tahun banyak orang di komunitas itu menolak, dan mungkin sampai sekarang pun masih menolak hal itu. Dengan alasan, itu bukan kebenaran saya, karena lembaga itu punya standar yang berbeda dan sangat spesifik berdasarkan hukum pidana internasional. Jadi menurut saya ini pertanyaan terbuka yang perlu kita pikirkan dan juga perlu kita ingat ketika putusan itu nanti keluar. Benar-benar. Ya, itu penting untuk diingat. Jadi maksud saya secara keseluruhan, hukum internasional itu bukan tongkat sihir yang bisa tiba-tiba membuat dunia jadi lebih baik. Tapi di saat yang sama, itu juga bukan tongkat sihir yang bisa tiba-tiba lenyap begitu saja. Jadi kemungkinan besar, hukum internasional akan tetap jadi duri di sisi, bahkan bagi negara-negara besar. Kita akan lihat apa yang akan terjadi dari perang baru melawan ICC yang baru saja diumumkan oleh Amerika Serikat. Yusra, ada hal lain yang belum kita bahas, tapi kamu benar-benar ingin sampaikan? Tidak, belum itu strength. And this is the Mangwal Miat Primnalzi. Terima kasih banyak. Tidak, terima kasih banyak untuk ini. Dan sekali lagi teman-teman, saya mau mengingatkan, kalian bisa lihat sendiri dari nama Yusra. Dia banyak menulis tentang hukum internasional, dan dia berusaha membuat hal-hal itu mudah dipahami semua orang lewat learnsouthern.org. Dari situ orang bisa menemukan Substack kamu, kan? Ya, betul. Dan ada tempat lain nggak di mana orang bisa baca tulisan atau publikasi kamu? Any other place to find your writings or your publications? Well, you can just look me up. Kamu bisa cari saya di platform sosial lain, X, Blue Sky, atau LinkedIn, cukup ketik nama saya saja. Tapi di sana, kebanyakan yang saya bagikan adalah karya akademis yang saya buat. Sementara Sail, itu proyek yang benar-benar jadi passion saya sekarang, dan ditujukan untuk semua orang. Silakan lihat Substack milik Yusra Swaileh. Tautannya di kotak deskripsi di bawah ini. Yusra, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Aning, Blai Shabasi.